Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sahabat muda yang berbahagia. Pada kali ini kita akan membahas tentang ta'aruf. Tentang pengertian, manfaat daripada ta'aruf itu sendiri. Pengertian, manfaat, dan tahapan ta'aruf. Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan terdapat batasan dan etika yang harus dipegang oleh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak punya ikatan tertentu seperti mahram dan wali, maka harus dibingkai dalam bingkai tertentu. Hubungan laki-laki dan perempuan bahkan sampai hubungan biologis boleh dilaksanakan bila hubungan itu dilaksanakan secara halal, sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang halal, sehat, bersih, dan bertanggung jawab hanya bisa terjadi bila dibingkai dalam lembaga pernikahan. Di antara batasan dan etika antara lain adalah dilarang memandang, atau dilarang menyentuh, atau dilarang berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Semua hal tersebut dilarang karena dapat menimbulkan dan menyerumuskan dalam perzinahan yang jelas haram menurut agama Islam. Sementara pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, tenang, mawaddah, penuh cinta, rahmah, penuh kasih sayang. Oleh karena itu, pengetahuan calon suami dengan calon istrinya, begitu juga sebaliknya, akan memudahkan proses untuk terciptanya sakinah, mawaddah, rahmah dalam rumah tangga tersebut. Salah satu sarana untuk mengenal calon pasangan adalah ta'aruf. Sahabat muda yang dimuliakan Allah SWT dan sahabat muda yang berbahagia. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf berasal dari bahasa Arab. Ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan. Ta'arafa menurut bahasa artinya saling mengenal. Kata ta'arafa menunjukkan dua pihak untuk saling melakukan kenalan. Sehingga ta'aruf ini berarti dua pihak untuk saling mencari tahu dan saling mengenal satu sama lain tersebut. Sehingga ta'aruf bukan dari satu pihak saja yang aktif, tapi kedua belah pihak. Sedangkan ta'aruf menurut istilah adalah proses untuk saling mengetahui dan saling mengenal dari dua pihak, yaitu calon suami dan istri dalam rangka untuk menuju ke jenjang pernikahan. Beberapa hal berkaitan dengan ta'aruf. Apa saja sahabat muda? Ta'aruf ialah perkenalan atau saling mengenal yang dianjurkan dalam agama Islam sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Ta'aruf dilakukan sebelum khitbah. Jadi bukan setelah khitbah. Khitbah ialah meminang atau lamaran, kesepakatan dan menawarkan diri untuk menikah. Ta'aruf merupakan perintah Rasulullah SAW untuk setiap pasangan yang memang ingin menikah. Ta'aruf ialah sebuah proses yang sangat sakral dan sangat mulia karena ada niat yang suci di baliknya, yaitu untuk menikah. Sahabat muda yang berbahagia, bagaimana masyarakat mengenal ta'aruf ini? Ta'aruf merupakan istilah yang sudah familiar di kalangan umat Islam. Dalam Islam dikenal sebagai sebuah proses syar'i menuju ke ikatan suci pernikahan. Saat ini masyarakat mengenal ta'aruf sebagai sebuah proses yang dikaitkan dengan usaha perkenalan dengan tujuan untuk mendapatkan jodoh.
Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ta'aruf ini adalah bagian daripada syariat. Tentu saja di sana ada manfaat dari ta'aruf tersebut. Apa saja manfaat dari ta'aruf? Di antara manfaat dari ta'aruf itu, yang pertama, dapat menghindari seseorang dari hal-hal yang menjerumuskan kepada maksiat dan dosa. Bahkan dosa besar, yaitu perzinaan. Karena seseorang yang sedang ta'aruf tidak diperbolehkan berduaan. Yang kedua, ta'aruf adalah perkenalan dengan tujuan mendapatkan jodoh, sehingga merupakan bukti dari sebuah keseriusan. Yang ketiga, jika ingin bertemu harus ada orang lain yang menemani, misalnya orang tua atau saudara, sehingga menjadi cara yang sangat aman agar jauh dari maksiat dan dosa. Sahabat muda yang berbahagia, ada ayat yang membahas tentang ta'aruf ini. Saat seseorang ingin menjalin proses ta'aruf, baik pria maupun wanita, memiliki kewajiban mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang informasi calon pasangannya. Pencarian informasi ini dalam waktu tertentu, bahkan kadang waktu yang singkat. Ta'aruf adalah masa penjajakan sebelum menikah. Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT menjelaskan tentang ta'aruf ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan tahapan ta'aruf? Tidak ada aturan khusus dalam menjalankan proses ta'aruf ini. Itu disesuaikan dengan kondisi dari kedua calon. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang utuh tentang calon pasangannya, sehingga bisa menentukan sikap apakah berlanjut ke jenjang pernikahan atau tidak. Namun, bisa digambarkan langkah-langkah ta'aruf itu sebagai berikut. Datangi kedua orang tuanya atau orang yang kita percaya. Kemudian sampaikan niat untuk ta'aruf. Atau cari orang yang bisa dipercaya untuk memfasilitasi proses ta'aruf tersebut. Kemudian berikutnya, lakukan kesepakatan untuk waktu yang diperlukan untuk ta'aruf. Sehingga ta'aruf terbatas dengan waktu. Jangan sampai tidak ada batas, sehingga merugikan salah satu pihak, terutama pihak wanita. Berikutnya adalah menjalin komunikasi. Ketika ta'aruf, cukup saling bertanya tentang hal-hal yang ingin diketahui perihal diri orang yang ingin dijadikan sebagai calon pasangan suami dan istri. Misalkan, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Tidak dianjurkan untuk sering bertemu atau sering berkirim pesan. Apabila ingin bertemu, harus mengajak keluarga atau teman dekat ke rumah si wanita agar pesan itu dapat disampaikan dengan jelas. Tidak berduaan atau tidak berkholwat. Setelah memperoleh restu dari orang tua wanita, bukan berarti dapat bertemu dan mengajaknya jalan-jalan. Pertemuan harus ditemani pihak ketiga. Yang perlu dilaksanakan juga adalah ghaddul basar atau tundukkan pandangan.
Menundukkan pandangan maksudnya ialah menjaga pandangan agar tidak liar. Dilepas begitu saja tanpa kendali agar menghindari bangkitnya syahwat sehingga terjerumus dalam perzinahan. Pandangan ini baik laki-laki maupun perempuan. Berikutnya, langkah berikutnya yang dilaksanakan adalah sholat istikharah. Setelah mendapatkan data, setelah mendapatkan foto, setelah berjumpa, maka segera lakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa taala membantu Anda untuk memberikan jawaban yang terbaik. Salat istikharah waktunya kapan saja. Tidak harus sekali, tapi bisa berkali-kali. Ikhlaskan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada kecenderungan terlebih dahulu pada calon yang diinginkan. Luruskan niat bahwa menikah karena ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah tentukan waktu khitbah atau lamaran. Yang perlu diingat, ta'aruf tak boleh terlalu lama. Bahkan bertahun-tahun tidak boleh sama sekali. Apabila dilakukan dalam waktu lama, sangat merugikan, terutama adalah pihak wanita. Oleh sebab itu, apabila sudah mengambil keputusan untuk ta'aruf, maka segeralah menikah. Jarak ideal antara ta'aruf dan khitbah sebaiknya antara 1 sampai 3 pekan atau 1 bulan lah kurang lebih. Proses berikutnya adalah akad nikah. Jika semua persiapan sudah baik, tibalah saat untuk menikah. Dalam agama Islam, pernikahan bukanlah pernikahan yang mewah, tapi pernikahan yang baik dan syar'i dan berkah. Pernikahan mewah bukan sebuah kewajiban, tetapi pernikahan yang cukup dan semampunya itulah yang dianjurkan oleh agama Islam. Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, itulah sekilas tentang ta'aruf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan Anda semua yang masih bujang, sedang mencari calon, memudahkan untuk menjalin ta'aruf dan karuniakan suami yang soleh dan istri yang solehah, dan memudahkan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa la'fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.